أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بالتقوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat subuh di Masjid At-Taqwa Indo Sakinah wal Mawaddah Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui media di mana berada. Alhamdulillah, subuh ini kembali Allah izinkan kita berada di tempat yang suci seperti ini, di majelis yang kita berharap mudah-mudahan menambah iman dan ketakwaan, sehingga kita pun mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam sama-sama kita ucapkan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan salawat kita menambah cinta kita kepadanya dan di akhirat kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahmati Allah, melanjutkan kaji kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya Al-Adabul Mufrad. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada bab yang ke-187, babu hubbir rajuli qaumah, bab kecintaan seseorang kepada kaumnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, Imam Al-Bukhari ingin mengatakan bahwa sesungguhnya cinta kepada keluarga, cinta kepada kaum dan bangsa, itu sesuatu yang tidak bisa ditolak dan sesuatu yang sudah terpatri dan tertanam, bahwa kita cinta kepada negeri di mana kita dilahirkan, masyarakat di mana kita ditumbuh kembangkan. Tetapi itu tidak boleh membuat kita untuk membuat kita untuk fanatis buta sehingga melupakan adab-adab terhadap kaum yang lain. Dengan makna, bila kaum kita melakukan kezaliman, berarti kurang adabnya, maka kita tidak dibolehkan ikut membantu kezaliman tersebut. Bukan maknanya menafikan, bahkan di antara adab yang harus ditegakkan adalah menolong saudara kita yang berbuat zalim. Apa maknanya? Al-imsaku al-akhzu biyadihi, yaitu melarang dia berbuat zalim. Bukan cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa, cinta pada negeri, cinta pada kaum membolehkan kita untuk mengikuti kezaliman yang dilakukan oleh seseorang tersebut dengan alasan satu kaum dengan kita, atau satu keturunan dengan kita, atau satu suku dengan kita. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Zakaria. Siapa Zakaria? Wa Zakaria ibn Yahya ibn Salih ibn Sulaiman ibn Matar al-Balkhi. Qala haddathana Al-Hakam Ilmu Mubarak, telah menceritakan kepada kami hadis ini
Al-Hakam Ibn Mubarak Al-Bahili Al-Kufi. Qala haddatsana Ziyad Ibn Rabi'. Ziyad Ibn Rabi', yaitu Ziyad Ibn Rabi' Al-Yahmudi atau Al-Yahmudi Abu Khirash. Qala haddatsani Abbad Ar-Ramli, telah menceritakan kepadaku, ada sini Abbad Ar-Ramli. Qala haddathatni imra'atun yuqalu laha Fusailah, telah menceritakan kepadaku seorang wanita yang disebut atau dipanggil namanya Fusailah. Qalat, dia berkata, sami'tu abi yaqul, saya mendengar bapakku berkata. Qultu ya Rasulullah, saya katakan ya Rasulullah, aminal asabiyah ayyu'ina ar-rajulu qawmahu ala zulmin? Qala na'am. Saya bertanya ya Rasulullah, apakah termasuk asabiyah, termasuk fanatisme yang tercela? Asabiyah itu pada umumnya tercela. Ayyu'ina ar-rajulu qawmahu ala zulmin, seseorang ikut membantu kaumnya berbuat zalim? Qala na'am, iya. Karena dorongan ikut membantu berbuat zalim itu karena fanatik pada suku. Kalau seandainya bukan karena fanatik, tidak mungkin kita membantu orang yang sesuku atau sebangsa dengan kita untuk melakukan kezaliman. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW melarang menolong kaum untuk berbuat zalim. Bahkan itu termasuk adat jahiliyah yang tidak disetujui oleh Nabi SAW. Ini Imam Al-Bukhari rahimahullah dan fiqhi menuliskan bab hubbir rajuli qawmahu, bab cinta seseorang kepada kaumnya. Karena kecintaan yang buta lah yang membuat orang ikut membantu kezaliman yang dilakukan oleh kaumnya. Karena apa? Karena dia lebih mengutamakan, harusnya seseorang melihat kezaliman, dia mencegah, tetapi karena yang melakukan adalah saudaranya, kaumnya, sesuku dengannya, sebangsa dengannya, maka dia ikut pula membantu. Dan dasar itu adalah cinta. Dasar itu adalah cinta. Jadi karena cinta kepada kaumnya, dia lihat kaumnya ikut menzalimi, dia ikut pula. Dan ini banyak sekali terjadi. Ketika lihat, subhanallah, di zaman Nabi SAW, seorang atau dua orang hamba sahaya, salah satu darinya maulanya atau tuannya dari kalangan muhajirin, yang satu tuannya dari kalangan ansar. Dua-duanya pergi mencari atau menimba air. Entah kenapa sebabnya cekcok antara keduanya. Entah badu beladinya, badu timbanya mungkin. Akhirnya cekcok, yang namanya hamba sahaya mudah sekali tersulut marah. Apa yang dilakukan? Nah, masing-masing mungkin karena tidak lawan ya, berteriak yang satunya, ya lal muhajirin, minta tolong wahai kaum muhajirin, saya dizalimi oleh orang ini. Ya, mendengar hamba tadi, mendengar orang ini manggil kaumnya muhajirin, tentu takut dia dikeroyok.
Agar itu yang terbayang oleh dia. Aku dikeroyok, panggil pula ya lal ansar. Ini dalam bahasa Arab namanya kalimat istighatsah. Ya lal muhajirin, ya lal ansar, ya lal indonesiyin, ya lal watan. Nah, ini istighatsah kepada kaumnya. Mendengar itu akhirnya berdatanganlah kedua kaum, dari muhajirin ada, dari ansar ada, sehingga hampir masing-masing dari kedua golongan ini tawuran. Tapi tonton, jangan bayangkan yang hadir itu semacam Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ya. Ini adalah orang-orang yang, mohon maaf ya, subhanallah, bukan para petingginya sahabat, tapi adalah ya kan di antara orang muhajirin tuh kan ada yang ini, di antara orang ansor tuh ada yang masuk orang awamnya lah begitu ya, awamnya, sehingga mereka pun mendengar panggilan itu tersulut oleh marah tadi. Hampir mereka saling lempar sepatu dan sendal. Nah, ada yang melihat, sahabat yang melihat itu, kondisi yang sudah tidak kondusif itu, akhirnya laporkan ke Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi pun segera datang. Apa kata Nabi? Ada'wal jahiliyati wa ana baina azharikum. Apakah masih kalian menggunakan yel-yel jahiliyah? Kan yel-yel jahiliyah ini. Sedangkan saya berada bersama kalian. Lihat ikhwani kaum muslimin dan muslimat. Padahal kalimat al-muhajirin, kalimat al-ansar, ada kalimat yang terpuji. Allah sendiri yang memuji dalam Al-Quran. Dia memuji as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radhan. Subhanallah. Kalimat ini kalimat terpuji, kalimat yang tinggi, tetapi ketika digunakan untuk kezaliman, maka dia menjadi kalimat jahiliyah. Ingat, jadi kalimat-kalimat yang indah-indah itu, bila digunakan untuk sesuatu yang rendah-rendah seperti itu, kezaliman atau merendahkan orang lain, dia menjadi kalimat yang buruk. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang al-intisab ila salaf, yaitu menisbatkan diri kita kepada kaum as-salaf. As-salaf di sini bukan as-salaf menurut bahasa. Semua orang yang dahulu, generasi pertama, itu namanya salaf. Kalau itu maknanya masuk Abu Jahal dalamnya salaf juga itu. Masuk Abu Lahab salaf juga. Tapi yang dimaksud di sini bukan semua yang terdahulu. Ini kadang orang semua salaf katanya yang terdahulu. Jadi kaum misalnya orang-orang Mu'tazilah salaf juga artinya nanti. Orang Murji'ah salaf juga, Syiah salaf juga, Khawarij salaf juga, bukan. Ini kadang-kadang orang tidak mengerti istilah ini lalu berbicara. Yang dimaksud dengan as-salaf, alif dan lam itu ada makna dalam ilmu nahu. Alif dan lam, masih ingat? Dah belajar nahu? Apa faedahnya? Alif lam. Lil ta'rif, sudah itu. Lil ahdi, ahsan tu, masya Allah. Habis itu dah ada, cukup lah, dah sampai yang dimaksud. Dah sampai maksud. Antum puasa hari ini? Puasa hari ini? Enggak. Berarti sarapan nanti. Berapa sarapannya? Cukup 50/3. Ya lah, masya Allah, ahsan. Lain yang keluar.
2000 masih ada, alhamdulillah. Lil ahdi, masya Allah, ya kalau bertiga kan atau semuanya bertiga aja atau tanggung sarapan orang semuanya atau bertiganya? Nah, bertiga aja. Nah, kalau ada saya tambah tanya bahasa orang. Jadi lil ahdi itu bagi dua sah. Lupa lagi, bantu dia. Lil ahdi az-zikri wal ahdi az-zihni. Jadi kalimat ketika disebut as-salaf maknanya adalah orang dengan jenis tertentu, orang dahulu memang. Tapi siapa? Tentu yang terbayang oleh kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar. Tidak mungkin masuk Abu Jahal. Ketika pindah ke masa tabi'in yang terbayang oleh kita adalah seperti Urwah bin Zubair. Ya, Qatadah. Misalnya siapa namanya? Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyib dan sejenisnya. Tidak mungkin masuk dalamnya Wasil bin Atha. Ya, pentolan Mu'tazilah. Tidak mungkin kita memasukkannya Abdullah bin Saba, Ibnu Sauda. Tidak mungkin masuk dalamnya. Sah? Nah, tidak mungkin masuk Abdurrahman bin Muljam. Tahu? Kenal? Tidak kenal ya. Untung antum tidak kenal. Kalau tidak, antum kena tasnif nih. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Khariji. Nah, tidak masuk dalamnya Abu Lu'lu'ah. Tahu? Siapa dia? Pembunuh Umar. Kenal baik ya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, pasti yang dimaksud adalah as-salaf, generasi tertentu dalam pikiran kita adalah orang-orang baik. Nah, ketika ditanya tentang intisab kepada mereka, kata Syekh, hada intisabun syarif. Intisabun syarif. Ini adalah penisbatan yang mulia. Tapi dia berat itu ya akhi. Antum bilang ana salafi, ya, itu berat. Sebab antum menisbatkan diri kepada orang semisal Abu Bakar, semisal Umar. Tahu tidak antum Abu Bakar dan Umar itu bagaimana? Abu Bakar bersumpah ketika Mistah memfitnah Aisyah, saya tak akan beri lagi dia, tak akan beri lagi dia belanja. Karena selama ini belanja tanggung oleh Abu Bakar. Lalu Allah ingatkan dia, wala ya'tali ulul fadli minkum. Langsung dia cabut. Antum siap enggak? Saya bersumpah tak akan menikah. Lalu saya bacakan hadis, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siap langsung menikah? Kalau gitu antum tidak boleh mengatakan anak salafi. Belum siap berubah, ya kan? Nah, itu mereka. Kita tidak, masya Allah, ya, berbusa mulut kita mengatakan ana ahlus sunnah wal jamaah. Kadang-kadang disingkat aswaja. Lepas itu, ini sunnah, ini yang antum lakukan tidak sunnah. Bukan malah berterima kasih. Kamu ini siapa? Gitu kan? Tidak peduli siapa, yang penting hadisnya jelas. Jelas. Jadi berat nisbatkan diri. Istibat ahlus sunnah wal jamaah hebat, betul. Tapi kalau gunanya untuk kejahiliaan, siapa yang tidak bergabung dengan saya, jelas, tidak bergabung dengan saya, berarti tidak termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Yang tidak bergabung dengan saya, tidak semengajian saya, tidak salafi. Yang seperti ini kata Syekh, ini adalah minal jahiliyah. Minal, bukan istilah aswajanya yang jahiliyah, tidak, yang salah paham. Bukan istilah sana salafinya yang tidak baik. Itu tinggi mulia sikap kita yang tak sesuai dengan gelar itu.
As-salaf itu bila diingatkan dengan ayat Umar radhiyallahu anhu membuat keputusan sebagai kepala negara, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, membatasi mahar, tak boleh lebih dari 400 dirham. Datang ibu-ibu tua kepadanya, nenek ya, lalu dia katakan, ya Umar, saya mendengar kamu mengatakan ini. Qala nam, qala la taf'al, tak boleh kau lakukan itu. Apa sebab? Allah berfirman, wa ataitum ihdahunna qantara. Allah membolehkan kamu berikan salah seorang istri kalian itu maharnya harta yang melimpah. Harta yang melimpah banyak tak? Tak bisa dibatasi 400 dirham. Apa kata Umar? Sadaqatil mar'ah. Wanita ini benar, wa akhta'a Umar. Umar sebagai kepala negara salah. Sudah sampai seperti itu antum? Belum? Jangan bilang anak salafiyah, jangan Ahlussunnah wal Jamaah. Belum. Jelas? Kalau gunanya hanya untuk mengelompokkan diri, masuk lagi asabiyah, jahiliyah. Tadilah muhajirin, ansar, ada yang lebih hebat dari itu? Mana yang lebih tinggi gelar aswajah daripada muhajirin ansar? Muhajirin ansar lebih tinggi. Tapi ketika digunakan untuk mengadu, untuk memihak, melakukan kezaliman, jelas, maka ini adalah intisabun mazmum. Terjelah disebut oleh Nabi ada awal jahiliyati wa ana bi'adzarikum. Jadi gelar kalau digunakan untuk berbuat zalim adalah adab yang tidak sesuai, yang harus ditinggalkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, cinta itu kadang buta. Sampai-sampai orang tua bilang, karena mata buta, karena hati, atau belum tua aja tidak tahu. Cepat tua biar tahu. Karena mata buta, karena hati mati. Apa maknanya? Subhanallah. Antum karena mata antum sudah, kalau bahasa kitanya, astagfirullahaladzim, saya pun dah mulai tua jadi lupa istilahnya. Sudah sudah terlanjur melihatnya cantik sekali. Ya, apa istilahnya Ustaz? Naksir. Ustaz pun tak tahu lagi bahasanya. Apa istilahnya? Sudah terlanjur cinan. Nah, itu bahasa itu lebih pasnya. Sudah terlanjur cinan. Ya kan? Jadi dalam pandangan mata antum itu sudah cantik sekali sehingga buta pada yang lain. Jelas? Sudah terlanjur mata itu memandang indah sesuatu. Baik orang maupun barang. Ya. Nak cari sepatu dah ya. Mata ketujuh situ. Ini bagus ini. Dah, ini yang bagus. Gitu? Jadi karena mata buta. Yang lebih bahaya lagi karena sudah hati terpaut dengannya, rela mati. Ini bisa kalau diartikan dengan positif, bagus. Ya, karena hatinya terpaut dengan Islam, apapun untuk Islam dia siap korbankan. Karena matanya sudah sayang pada Islam, sayang pada Nabi SAW, maka siap untuk berkorban apapun untuk Islam, untuk Nabiul Islam, untuk Al-Quran, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mata buta, karena hati mati. Nah, ini kalau diartikan dalam makna negatif, karena cinta pada kaum, cinta pada bangsa, sehingga siap berbuat zalim untuk membela kaum kita, ini arti negatif. Kita tak boleh ikut membantu kezaliman yang terjadi terhadap orang yang tak sesuku, sekaum dengan kita. Karena ini termasuk yang merusak adab kita. Karena adabul Islam adalah unsur akhaka zaliman atau mazluman. Bantu saudaramu
dalam keadaan zalim, dalam keadaan dizalimi. Sahabat bertanya, kami tahu ya Rasulullah, kaifa nansuru akhana mazluman, fa kaifa nansuruhu zaliman. Kami tahu membantu saudara kami yang dizalimi, tapi gimana pula membantu orang yang menzalimi? Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Amsik yamsik yadahu an zulmihi. Larang dia untuk berbuat zalim. Itulah membantu saudara kita yang berbuat zalim. Jelas ya? Pakai contoh juga. Atau apa sukunya? Sukunya? Halak kita. Halak kita. Olo. Orang mana? Batak. Kan halak kita. Tidak paham. Tolong bantu balik. Tapi orang Batak. Tapi tidak paham bahasa Batak. Macam mana dia? Tahu. Hah? Oh, tidak pandai lah. Ini kayak orang Ocu merantau ke Pekanbaru juga nampaknya. Kayaknya Pekanbaru merusak bahasa nampaknya. Tahu. Ini sukunya apa? Islam? Oh sama, sama semua. Oh, beradik. Masya Allah. Iyalah. Ini hal kita semua jadinya. Taib. Misalnya, ini menzalimi saya. Saya orang Ocu. Ini hal kita. Ini adik-adik juga? Enggak. Iya juga. Masya Allah. 3 beradik rupanya. Masya Allah. Nah kan sesuku nih, adik-adik lagi. Nah, antum tahu dia menzalimi saya. Misalnya, dia mengarang cerita tentang saya. Sah? Nah, saya misalnya suka senyum, misal. Lalu dia laporkan yang lain. Ustaz Dasman itu ya pemarah. Asal tidak sepaham dengannya, pasti disuruhnya keluar. Jelas? Tidak dapat menjawab pertanyaannya, disuruh silakan masuk, tutup pintu dari luar. Itu yang dia laporkan. Zalim tidak dia? Zalim tidak dia? Wih, zalim tidak dia seperti itu? Zalim kan? Mengarang saya bila mengajar orangnya suka senyum asalnya. Sah? Jadilah, siapa yang bisa jawab dapat sarapan misalnya. Lalu cerita yang keluar, apa yang dibilang? Sadar sebentuk auzubillah. Asal tidak sepaham dengannya, dia suruh diusir kita dari keluar. Antum tahu itu. Antum diamkan. Tidak antum bela saya di depan orang ramai. Membantu dia tidak? Mendiamkan dia menzalimi saya. Membantu dia tidak? Membantu. Antum saksi. Nampak kan saksi kan? Nah, bahwa saya tidak pernah memarahi, tidak pernah mengusir, tapi dia memfitnah saya mengusir. Nah, karena dia adik antum, adik atau abangnya? Adik, karena dia adik antum. Kalau saya buka kebohongannya nanti rusak nama dia, biarlah nama Ustaz Dasman dia yang rusak. Misalnya kan satu kaum deh. Paham? Alhamdulillah. Antum tolong dia buat zalim. Kalau antum tolong termasuk jahiliyah. Walaupun ini adalah grupnya para ustadz, walaupun grupnya para kiai, kalau dia itu tahu kezaliman, dia diamkan. Karena kewajiban seseorang bila mengetahui ada kezaliman harus memberikan pembelaan, walaupun dari keluarganya sendiri, walaupun dari grupnya sendiri. Jelas? Kalau udah jelas pindah ke hadis yang lain. Kalau enggak cukup sampai di sini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak termasuk apa namanya? Ditanya ke Nabi, aminal asabiyah. Ayyu'ina ar-rajulu qaumna ala zulm? Apakah termasuk jahiliyah? Seseorang menolong seseorang kaumnya berbuat zalim. Kaum ini berlaku umum. Ada kaum yang disatukan dengan alma mater. Misalnya saya dengan Ustaz Hidayat satu grup
di Alma Mater Universitas Islam Madinah. Kan satu kaum kami nih di bab ini. Lalu Ustadz Dayat mengatakan si fulan yang tak segrup dengan kita orangnya a'udzubillah, dan saya tahu bahwa yang dikatakan beliau itu adalah fitnah. Saya tahu. Lalu saya ikut pula memberikan contreng. Tahu contreng? Sah. Sah. Apa sebab? Sebab menguntungkan grup kami. Alumni Madinah misalnya. Boleh tidak seperti itu? Boleh tidak? Tidak. Karena kita tahu yang kita fitnah itu tidak seperti itu. Jadi kezaliman bukan pada harta saja, bukan pada fisik saja, termasuk pada harga diri dan kehormatan. Jelas? Jelas tuh? Nah, bila ini terjadi, atau ada saya punya grup kampung, misalnya kampung saya orang Muara Jalai misalnya, grup desa Muara Jalai. Salah seorang dari anggota, sesuku pula semua kita, memfitnah orang lain dengan suatu fitnah. Saya tahu itu adalah fitnah. Yang bila diterima, orang ini habis martabatnya. Jelas? Kalau nak menikah, tidak akan diterima. Anaknya menikah, menjadi lama dipertimbangkan orang. Jelas? Dia punya harta, orang curiga semuanya. Nah, dikira ini dan itu. Saya tahu itu. Boleh nggak saya diam? Boleh nggak saya diam? Nah, apalagi kalau ikut memberi tanda, memberi tanda suka, ya kan? Nah, kuais, suka. Ini adalah termasuk adab atau kurang adab kita. Karena Nabi SAW mengajarkan siapapun yang zalim, sekalipun dia keluarga kita, mesti dihalangi dan dihindari. Makanya pernah di masa jahiliyah ada seorang pedagang dari Yaman. Hartanya diambil oleh seorang dari suku Quraisy. Ya. Orang centeng kampungnya lihat, orang Yaman datang ke Mekah, kan masuk ya sarang mereka. Dia ambil barangnya dengan janji nanti dibayar. Dah mau berangkat pula itu orang, dak juga dibayar. Pisah mau habis nih, pisah mau habis, dah dibayar-bayarnya. Dulu ndak ada istilah transferan, gitu. Akhirnya karena tidak dibayar-bayar, akhirnya dia berteriak di pasar bahwa si fulan telah ngambil barang saya, tidak dikembalikan. Berkumpul orang Quraisy semuanya. Dipanggil itu orang, dipaksa oleh orang Quraisy untuk mengembalikan. Ini bukan adab kita ini. Coba orang jahiliyah sendiri tidak rela itu terjadi. Ini bukan adab, dipaksa orang itu untuk mengembalikan. Sampai terjadilah yang namanya hilful fudul. Sampai dengan kejadian itu, petinggi-petinggi Arab Quraisy waktu itu berkumpul di rumahnya Abdullah bin Jud'an bahwa mereka bersumpah tidak akan menzalimi siapapun yang datang menjadi tamu Allah, walaupun tujuan berdagang ke tanah haram Makkah. Disebut dengan hilful fudul, yaitu kesepakatan yang mengandung berbagai keutamaan. Sumpah untuk berbuat kebaikan. Dan Nabi ikut dengan pamannya waktu itu. Kata Nabi SAW, "Lau du'itu ila mithlihi fil Islam, la ajabtu." Andainya saya dalam Islam diundang untuk ikut bersumpah seperti itu, saya pasti akan ikut. Karena kezaliman tidak boleh berlaku walaupun terhadap orang jahiliyah, sekalipun orang yang tidak seagama dengan kita.
Sekalipun orang yang memusuhi kita, tidak boleh berbuat zalim. Jelas? Ya, sekalipun orang yang memerangi kita, tidak boleh berbuat zalim. Makanya az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Nah, dasar zalim itu rata-rata karena cinta. Rata-rata karena cinta. Cinta suku, cinta bangsa, cinta kelompok, cinta alma mater, cinta aliran, cinta kepercayaan, cinta akidah. Jelas? Nah, semua ini tidak boleh melakukan kezaliman. Antum mentang-mentang mengatakan ahli sunnah wal jamaah tulen. Iya kan sekarang kan yang tulen itu bercampur-campur, itu murni ahli sunnahnya. Ya, kalau bisa menerima bid'ah hasanah itu ahli sunnah asli. Tapi kalau yang tak menerima kecuali sunnah saja itu ahli sunnah KW. Iya. Ya mereka tidak mau menerima kecuali sunnah saja itu KW. Kalau yang mau menerima sunnah dan lawannya itu namanya asli. Itulah bahasa. Nah, karena antum merasa ahli sunnah murni, lalu antum berbuat zalim kepada orang, memfitnah orang yang orang yang tidak sepaham dengan antum tadi, padahal dia masih umat Islam. Karena berbeda aliran, boleh tidak menzaliminya? Boleh tidak? Misal, siapa nama? Saleh. Ini namanya Abdullah. Abdullah salah apa namanya? Ahlussunnah asli. Ini Saleh Abdullah Ahlussunnah abal. Sebab dia tidak terima kecuali sunnah saja. Kalau ini sunnah masuk, bid'ah masuk, sehingga dia asli. Nah, yang ini, yang bilang asli ini, bilang si Abdullah, si Saleh, dia itu sekolah tidak pernah lulus tuh katanya. Tidak pernah lulus. SD tinggal 3 kali katanya. SMP tinggal 6 kali. Misalnya. Nah, pokoknya belajar tidak pernah paham katanya. Padahal antum tahu, ini yang di grup tahu gitu, bahwa si siapa tadi Saleh ini ketika belajar tidak pernah tinggal. Antum diamkan saja karena sepaham dengan dia. Gimana? Zalim tidak? Zalim. Apa dasar zalim ini? Karena cinta. Awak sepaham. Jadi karena sepaham akhirnya antum biarkan saudara muslimmu yang tak sepaham ini diremehkan oleh ini karena hawa tadi. Karena hawa. Ini adalah salah satu bentuk daripada jahiliyah yang diikuti. Hawa yang diikuti. Dan itu termasuk kurang adab. Walaupun ceritanya, judul temanya tentang adab. Ya, na'udzubillah, teman na'udzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kadang-kadang orang, makanya Imam Al-Bukhari masuk di bab ini. Karena biasanya orang cinta kabilahnya, cinta kaumnya. Dan cinta itu yang membuat dia kadang buta. Ya, sebab saya misalnya sesuku dengan Ustaz Dayat, sama-sama suku Dongmo, menzalimi orang suku apa tadi? Batak. Ya, Tapanuli itu Batak. Orang beda-bedanya, sama aja. Suku Batak. Nah, kan masalah antar suku nih. Sah, antar suku. Saya meremehkan beliau. Lalu beliau ikut menguatkan saya. Apa sebab? Sama-sama saya sesuku. Jahiliyah. Jahiliyah lagi. Oleh sebab itu, makanya bab Imam Al-Bukhari masuk dari bab babu hubbir rajuli qaumah. Bab seseorang mencintai kaumnya. Bukan halangan. Karena memang kita difitrahkan Allah mencintai kaum kita. Itu pasti itu. Coba kalau ketemu antum di luar negeri nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang mana?
Oh, saya orang Sumatera. Dengar Sumatera, di luar negeri itu dekat sekali. Dibanding kalau dia bilang orang mana? Sulawesi, iya kan? Itu agak jauh. Tapi lumayan, masih Indonesia. Tapi kalau sudah pulang kampung, tidak laku lagi orang Sumatera itu. Yang laku adalah orang mana? Orang Muara Jalainya. Itu ya, orang mana? Orang air tiris. Nah, jadi ada rasa dekat itu ada. Semakin jauh kita, maka jarak semakin dekat di negeri kita. Sah? Betul kan? Berarti cinta itu sudah terpatri dalam diri kita. Nah, dibanding saya dengan orang Rusia, pasti saya lebih senang orang Indonesia. Itu udah pasti. Ini orang Rusia, ini orang Indonesia. Pasti saya akan belain orang saya jangan coba-coba dia bilang orang Indonesia itu kecil-kecil katanya. Diambu. Ada teman dulu orang kita Indonesia, badannya masya Allah tidak besar, mungkin orangnya dia berselisih dengan orang Afghanistan. Tahulah untuk Afghanistan bertinggi besar, kekar kan. Tadi lah bilang awak makan seiris daging, secopa nasi. Nah, kan itu kita. Orang itu sekilo daging, sesuap nasi. Itu mana yang kuat? Mana yang kuat tuh? Jadi badannya kalau kita berat 50 ideal, mereka berat 100 ideal. Iya, bagi dia berat 100 itu berat ideal sesuai tinggi dan apa yang seterusnya tingginya. Tingginya rata-rata di atas 180. Awak tinggi 145. Jadi tidak bisa. Jadi akhirnya, tapi ketika disebut Indonesia sama orang Afghanistan, diampun, dilompatinya orang tuh, naik dia ke kudu orang tuh. Coba ya. Kan cinta memang. Dan itu tidak dilarang, tak dilarang. Karena dengan itulah kita akan membela negeri kita, mempertahankan hak-hak kita. Dan bahkan ketika negeri kita diserang oleh musuh, kita dalam Islam wajib untuk berjuang mempertahankannya. Tinggal memperbaiki niat kita. Niat kita lillah. Dengan orang yang niatnya hanya lil watan, tentu tidak sama dengan orang yang niatnya lillah. Hasilnya sama, membela negara. Tapi yang satu niatnya lillah, masuk surga. Yang satu niatnya lil watan, nanti disuruh minta pahala ke negerinya. Itu aja bedanya. Negara tidak bisa beri pahala, beri upah saja tidak sanggup. Iya, upah saja tidak sanggup. Iya enggak? Para pejuang kadang dikasih apa adanya aja. Itu pun dirapel berapa sih tidak tahu. Harusnya mereka diberi lebih banyak dari kita yang ada hari ini. Kita belajar di bangku-bangku yang bersih-bersih, di ruang yang ber-AC. Harusnya para veteran itu digaji lebih tinggi dari kita sekarang. Tapi karena kemampuan kita sedikit, akhirnya daripada tidak, biarlah sedikit. Kadang-kadang menunggunya sambil sakit. Allah musta'an. Jadi kaum muslimat dirahmati Allah, cinta itu sudah ada. Tapi jangan gara-gara cinta itu membuat kita menzalimi orang lain dan membantu kaum kita menzalimi orang lain. Karena itu termasuk sikap jahiliyah. Saya kira ada paham? Targetnya kalau udah paham kita selesai. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.